Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang gunung, Indonesia memang terkenal dengan gunung-gunung angkernya. Terlebih lagi, gunung yang ada di Pulau Jawa. Dan kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman seorang pria yang mengalami kejadian horor saat mendaki di sebuah gunung yang berada di Pulau Jawa. Bersama Rain, dan inilah kisahnya. Gunung Rakutak, indah dengan cerita mistisnya. Sekarang, aku akan bercerita tentang pengalamanku ketika berada di puncak Gunung Rakutak dengan ketinggian 1954 meter dari permukaan laut. Gunung ini memang tidak begitu terkenal, tapi menurutku malah sebaiknya begitu, karena akan menjaga keaslian dan keasrian gunungnya. Meski namanya tidak segaung Gede Pangrango Ciremai atau Semeru, tapi gunung ini menyimpan jalur yang namanya membuat siapapun merinding, yaitu jalur Sirotol Mustaqim. Orang-orang pasti bertanya, kenapa bisa dinamai demikian? Jalur tersebut memang sengaja diberi nama tersebut karena bahayanya benar-benar nyata. Sebuah jalur yang hanya selebar 40-50 cm dengan kanan kiri jurang sedalam ratusan meter. Aku pun sempat gentar ketika melewatinya. Namun, rasa pasrah dan ingin menikmati ciptaannya mendorongku menyusurinya. Gunung ini juga menyimpan sejarah kelam pemberontakan DITII karena digunakan sebagai basis. Selanjutnya, aku akan memulai ceritanya. Rencana pendakian yang sempat terancam gagal ini akhirnya bisa terwujud. Terkumpul 5 orang pendaki termasuk aku. Tujuan kami adalah salah satu gunung yang terletak di selatan kota Bandung, yaitu Gunung Rakutak. Gunung yang jarang didaki oleh pendaki kebanyakan. Dari mana aku mengetahui gunung ini? Aku mengetahuinya ketika masih duduk di bangku SD. Ketika itu, nenekku mempunyai rumah di kaki Gunung Wayang. Dan untuk mencapainya, pasti akan melewati Gunung Rakutak. Meski di kejauhan, tetapi sangat mencolok. Minatku pada alam khususnya gunung sudah mulai terlihat saat itu. Sampai saat ini, minatku belum padam. Hari H kami berkumpul di base camp tidak resmi kami, kediaman Pak Ano. Beliau ini memiliki toko yang khusus menyediakan peralatan dan perlengkapan khusus mendaki gunung. Tak pelak, kami pun sering berkunjung hanya untuk sekedar bertanya atau mencari barang. Jam 9 malam, kami berlima sudah berkumpul dan barang sudah dibagi ke karir masing-masing. Persiapan kami nampaknya sudah matang dan tinggal berangkat. Tujuan pertama kami adalah transit dulu di rumah nenekku di daerah Majalaya untuk menunggu pagi hari menjelang. Kami tiba di sana sekitar pukul 11 malam. Kami disambut oleh Om Asep, adik dari ayahku. Beliau yang tahu kalau kami kelaparan, segera menyiapkan makan malam. Teman-temanku juga aku yang masih berstatus anak kosan tentu saja sangat senang. Tentu saja bikin malu juga. Makan malam pun habis tak tersisa. 4 orang temanku tak ubahnya kucing rumah yang begitu kenyang, langsung pergi tidur. Aku tidak ambil pusing. Om Asep yang sudah dari tadi pulang ke rumahnya, yang berdekatan meninggalkan aku sendiri di ruang tamu. Ruang tamu yang sama di mana aku ketika masih kecil sering ditakut-takuti oleh adik-adik ayahku. Mereka menakutiku dengan cerita seram. Namun, sekarang gantian, aku yang sering menakuti mereka dengan pengalaman-pengalaman nyataku. Berbeda dengan cerita yang mereka karang. Rumah nenek ini memang sudah tua. Orang-orang juga pantas takut. Aku ingat ketika pertama kali melihat seorang perempuan cantik di dapur, sedang memperhatikanku. Perempuan itu berkulit sangat bersih dan putih, dengan hidung mancung seperti putri-putri Persia. Selain itu terdapat juga
sesosok kepala dengan leher panjang yang suka menjulurkan kepalanya dari atas atap ke bawah meja makan. Mungkin kalau keluargaku yang lain bisa melihatnya, mereka akan ketakutan sekali. Tapi untungnya saja tidak. Mereka hanya tahu dari cerita-ceritaku saja. Di tengah lamunanku, aku tidak sadar kalau nenekku terbangun. Beliau menghampiriku dan memperlakukanku seperti aku yang masih berusia 7 tahun. Aku sedikit malu kepada 4 orang temanku. Tapi itulah kasih sayang yang dicurahkan untuk cucunya. Akhirnya, aku terima saja. Dengan beralasan lelah, aku pun meminta izin kepada beliau untuk pergi tidur. Aku pun tidur-tiduran dan tanpa sadar, aku pun tertidur. Jam 5.30 pagi aku terbangun dengan suara alarm HP-ku yang katanya horor. Segera aku bangunkan mereka supaya kami tidak terlalu siang memulai pendakian. Setelah itu aku mandi dan sholat subuh. Tidak lupa aku berdoa supaya diberi keselamatan di perjalananku kali ini. Setelah semuanya beres mandi dan sholat, kami pun melahap sarapan yang telah disediakan. Nenekku sempat menahan-nahan kami supaya berangkat agak siang. Aku dengan susah payah menjelaskan kalau terlalu siang takut kemalaman di hutannya. Alhamdulillah, akhirnya beliau mengerti dan mengizinkan. Berangkatlah kami menuju desa Sukaramai yang terletak tepat di kaki Gunung Rakutak. Kami meluncur jam 7.30 pagi. Kami tiba di gerbang desa Sukaramai pada pukul 9.30 pagi. Setelah hampir 2 jam berjalan di dalam angkot, akhirnya kami bisa berdiri kembali. Memang bukan waktu yang terlalu lama, tapi selama di angkot kami harus menahan beban karir yang rata-rata bobotnya mencapai 20 kg. Sungguh menyiksa. Dari gerbang desa kami pun berjalan menyusuri pesawahan, perkebunan milik warga, hingga mencapai start pendakian. Bukan main. Ternyata jarak dari gerbang desa sampai sini adalah 2 jam perjalanan. Sialnya, ternyata kami nyasar dan tidak menemukan pintu hutan. Kami kesana kemari mencoba mencari kemana arah yang harus dituju, tapi nihil. Akhirnya, kami memutuskan beristirahat di dekat mata air yang konon tidak pernah berhenti mengalir, sekering apapun cuacanya. Ketika kami sedang beristirahat, kami ditemui oleh petani setempat dan bertanya arah. Beliau menunjukkan arah yang harus kami tuju, tapi sayangnya kami masih nyasar. Untungnya AA petani itu berbaik hati mengantar kami ke punggungan yang seharusnya kami tuju. Setelah menemukan pintu hutan, tidak ada masalah yang kami temui. Kami hanya cukup menyusuri trek saja. Trek yang disajikan bisa dibilang semi memanjat karena kecuramannya yang sangat miring. Meski hanya tinggal menyusuri jalur, tetap saja kesulitan karena trek tetap ada. Putus asa, justru kami makin bersemangat. Sekitar jam 14.30, kami pun tiba di puncak 1. Ternyata, perjalanan dari pintu hutan menuju puncak hanya memakan waktu kurang lebih 4 jam saja. Tidak membuang-buang waktu, kami pun membagi tugas. Aku dan 2 orang lagi membangun tenda dan sisanya memasak makan siang. Selagi membangun tenda di atas puncak 1, yang hanya berdiameter sekitar 3-4 ini, tidak hentinya aku mengucap puji syukur karena telah diizinkan untuk melihat indahnya alam Indonesia. Tenda pun selesai dibangun dan menghadap tepat ke arah jalur Shirotol Mustaqim untuk menghindari angin yang bertiup dari utara, pikirku. Tapi nampaknya keputusanku itu salah karena berujung ke pengalaman lain. Setelah banyak kegiatan lain yang rasanya tidak perlu dibahas terlewati, seperti biasa kami pun membagi waktu untuk berjaga malam. Aku ke bagian pertama kali dari jam 11.30 sampai jam 1.30 malam. Aku berjaga di teras tenda berdua. Ketika kami sedang mengobrol, HP-ku berbunyi. Oh, ternyata SMS dari Om Asep yang menanyakan apakah ada hal-hal aneh, karena katanya dulu sering ada orang disembelih. Sialnya, aku melupakan fakta
kalau gunung ini pernah menjadi saksi bisu pembantaian warga lokal oleh prajurit DITII. Malam semakin larut dan aku mulai mencium gelagat tidak beres dari arah depan tenda, tepatnya di jalur Shirotol Mustaqim. Aku mulai mendongakkan kepala keluar teras tenda dengan pandangan cemas. Teman-temanku yang paham dengan sikapku ini ketakutan dan memilih berada di dalam tenda semuanya. Jadilah aku hanya seorang diri berjaga. Untuk menghangatkan suasana, aku tetap mengajak mereka mengobrol. Tapi entah kenapa, selama mengobrol aku selalu ingin menengok ke arah jalur itu. Aku tidak hiraukan, sampai akhirnya sudut mataku menangkap sesuatu. Apa itu? Pikirku penasaran. Aku pun menengok dan tidak ada apa-apa. Kami pun lanjut mengobrol. Sampai tiba-tiba aku terdiam karena sudut mataku sekali lagi menangkap sesuatu di jalur itu. Seperti sesosok manusia. Ya, manusia dengan rambut panjang. Aku tidak yakin apakah perempuan atau lelaki gondrong. Susah untuk melihat di tengah kegelapan, dan aku tidak berani menyenternya. Meski begitu, bentuknya masih bisa terlihat. Aku sangat mengingat betul bentuk kepalanya tidak simetris. Kepala kanannya seperti terpotong seperempatnya. Aku yang sedari tadi sering berbicara, kini hanya terdiam dan terpaku memandang ke satu arah. Semuanya ikut terdiam seakan paham. Aku pasrah. Mereka juga pasrah andai makhluk itu mendatangi. Karena tidak ada tempat untuk kami lari. Untungnya, penampakan tersebut hanya berlangsung sebentar. Tidak beberapa lama, waktuku berjalan sudah habis. Aku masuk ke tenda dan 3 orang temanku dengan enggan bergantian berjaga. Aku meyakinkan mereka itu bukan apa-apa. Setelah bergantian jaga, aku langsung memasuki sleeping bag merah milikku dan langsung tidur. Aku tidak begitu tahu apa yang terjadi begitu aku tidur. Sampai aku terbangun karena mendengar ada 2 orang ngobrol di samping kanan tenda. Posisi suara tersebut berada sejajar dengan tenda. Hal yang tidak mungkin, karena samping kanan tenda kami itu adalah jurang yang sangat dalam. Terbangun karena hal tersebut, aku menjadi susah tertidur kembali. Kurang beruntung memang karena aku akan menjadi saksi gangguan selanjutnya. Ya, masih ada. Tenda bagian belakang kami, ada yang menendang keras sekali. Tidak ada yang bisa kulakukan, selain berdoa supaya hal ini cepat berakhir. Angin utara yang berhembus dari tengah malam seakan memberi ruang bagi makhluk-makhluk itu untuk memperlancar kejahilannya. Menjelang subuh, gangguan tersebut akhirnya mereda, dan akhirnya aku bisa kembali tidur meski sejenak. Paginya, aku bercerita tentang suara obrolan dan tendangan tersebut. Ternyata mereka mendengarnya juga, cuman terlalu takut untuk bangun.